Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa RCTV yang berbahagia dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami dalam program Ramadan Menyapa. Program ini merupakan dakwah keislaman spesial di bulan Ramadan yang disiarkan langsung dari studio RCTV pada pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Nah, program ini terselenggara atas kerjasama Lembaga Penelitian dan juga Pengabdian kepada Masyarakat dengan Radar Cirebon Televisi. Hari ini saya Wulandari yang akan memandu acara kita selama 1 jam ke depan. Pemirsa RCTV yang berbahagia, di era digital yang semakin berkembang saat ini, tentunya pendidikan Islam itu memperoleh tantangan yang signifikan sekaligus peluang yang menggiurkan di abad 21 ini. Artinya pendidikan Islam dengan hadirnya teknologi digital itu mampu merubah pendidikan secara menyeluruh, mengubah cara belajar kita, mengubah cara kita berkomunikasi, dan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia saat ini. Alhamdulillah di sini sudah hadir bersama kita Dr. Muhammad Ali, MPD. Beliau merupakan Civitas Akademisi YIN Syekh Nurjati Cirebon dan juga merupakan Ketua PJJ PAI YIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh, Mbak Allah. Wulan dan Apa pemirsa kabar, semuanya. Bapak? Kabar baik. Kabar baik ya, bulan gimana? Penuh berkah. Bulan penuh berkah. Terus gimana nih Pak, lancar puasanya sampai saat ini ya? Alhamdulillah sampai hari ke-17. Ke-17, Masya Allah, tidak lancar. terasa ya Pak ya. Kita sudah memasuki hari yang ke-17. Betul. Masya Allah, Alhamdulillah sehat-sehat terus ya, Ya. Pak Muhammad Ali. Dengan saya tahu Bapak sangat sibuk ya, tentunya di program PJJ PAI ini makin banyak program-program terobosan untuk menujuin cyber ya Pak ya. Betul. Insya Allah. Begini, Pak Dokter, hari ini kita akan membincang sebuah tema yang saya pikir ini sangat menarik terkait tentang pendidikan Islam pada era digital, gitu ya. Jadi untuk segmen pertama ini kita akan memberikan pengantar. Kira-kira dari Dokter Pak Ali bisa memberikan pengantar terkait tema kita pada hari ini. Oke. Ketika kita berbicara pendidikan Islam, ini sangat menarik di era global dan era penuh tantangan ini. Ya. Tentunya pendekatan-pendekatan dalam pendidikan juga sekarang sudah berubah. Dulu kita kenal pendekatan pendidikan itu hanya ada 2, yakni pedagogik dan andragogik. Tetapi di era digital sekarang kita mengenal 3 istilah lagi, yakni hutagogi. Pendekatan hutagogi itu mengajarkan kepada siswa-siswi, yakni untuk mengembangkan dirinya sendiri. Ini guru atau tutor akan memotivasi siswa-siswinya atau mahasiswanya untuk mengembangkan dirinya. Yang kedua itu adalah pedagogi. Pendekatan di era digital ini. Pedagogi itu mengedepankan agar siswa-siswinya itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya, teman sejawat yang lainnya. Ini sesuai dengan kompetensi yang diinginkan oleh pendidikan global di era 4.0. Dan yang ketiga adalah cybergogi. Cybergogi adalah pendidikan yang mengajarkan
agar siswa-siswi itu bisa bekerja dalam satu sistem, one data, itu ya. Kita tentunya dihadapkan di era cyber ini adalah data dan informasi. Maka harapan ke depan itu siswa-siswi kita itu bisa bekerja sama dengan menggunakan one data yang terkonek satu dengan yang lainnya dengan internet, itu ya. Tapi yang tak kalah penting itu tanpa menghilangkan nilai-nilai akhlakul karimah yang telah diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, para aulia, para ulama, dan para guru-guru kita. Itu yang terpenting. Baik. Baik, terima kasih Pak Dokter yang telah menyampaikan pengantar terkait tentang tema yang cukup menarik pada hari ini. Artinya pendidikan itu tidak lagi pedagogik ya Pak ya? Banyak tadi istilah-istilah yang mungkin masih asing gitu ya di telinga pemirsa juga ya yang ada di rumah terkait tentang cybergogik, tadi kan ada juga hutagogik. Nah, itu nanti akan kita bahas secara mendalam tentunya ya terkait tentang pengertian-pengertian ini dan apa bedanya gitu ya dengan misalnya istilah-istilah pedagogik kan sudah familiar gitu ya Pak Dokter. Nah, nanti kita akan bahas tentunya setelah segmen berikut ini. Baik, kita akan melanjutkan. Tadi kita sudah berbicara terkait tentang bagaimana pendidikan Islam di era digital ini. Tadi Bapak sudah menyampaikan terkait pedagogik, cybergogik, dan hutagogik. Itu kira-kira apa sih Pak perbedaannya dikaitkan dengan era digital saat ini? Ada beberapa perbedaan dan sinkronisasi dari beberapa pendekatan itu ya. Ada 5 ya di awal itu ya. Ini tadi pedagogik dan andragogik ya, pendekatan orang dewasa dan anak-anak. Nah, sekarang pendekatannya itu sudah tidak mengacu kepada itu lagi. Jadi acuannya bagaimana anak-anak ini memiliki kompetensi bisa berkolaborasi satu dengan yang lain, bisa memiliki kemampuan digital, satu bekerja dengan yang lain yang terkonek dengan satu dengan yang lainnya. Betul. Sehingga kalau file satu dibagi ke siswa-siswi yang satunya itu akan nanti diedit lagi. Tapi kalau dengan satu dengan yang lain terkonek, itu bisa bekerja sama dalam satu file tersebut. Sekarang itu bisa dengan menggunakan Google Drive ataupun yang lainnya, yang contoh kecil saja ya. Tentunya hutagogik juga ini sangat penting sekali di era sekarang karena model pembelajaran juga kita berfokus pada student center ya. Jadi guru sebagai motivator untuk mengarahkan siswa-siswinya untuk lebih berkembang. Makanya konsep-konsep ini juga sangat erat kaitannya dengan konsep taksonomi Bloom ya. Konsepnya Ki Hajar Dewantoro dan konsepnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama itu mengedepankan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka Rasulullah yang digenjot karena yang digenjot adalah akhlak dulu, moral dulu, etika dulu, agar bisa bergaul satu dengan yang lainnya. Betul. Bisa lebih baik. Karena di era Arab pada waktu itu ya zaman memang penjajahan dan kekejaman yang sangat luar biasa terhadap perempuan dan menempatkan orang-orang itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip humanisme ini. Maka Rasulullah di situ harus memberantas kejumudan ya, kefakeman, yakni yang diberantas adalah moralitas dulu. Betul, gitu ya. moralitas dulu. Beda dengan sekarang taksonomi Bloom itu ya. Taksonomi Bloom itu mengedepankan adalah aspek afektif dulu, EQ dulu yang dikedepankan. Itu. Karena anggapannya bahwa etika moral itu sudah sudah terrealisir dengan baik ya. Walaupun ada beberapa kendala-kendala baik di sekolah, madrasah ataupun di pondok pesantren yang terkadang ada kejadian-kejadian atau oknum-oknum tertentu ya. Berbeda lagi dengan Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu mengedepankan adalah aspek-aspek the hand atau psikomotorik, kemampuan dulu. Jadi kemampuan seseorang bertahan hidup di era penjajahan Jepang, di era penjajahan Belanda,
maka kemampuan siswa-siswi itu diarahkan adalah bagaimana ia bisa menembak, bisa melawan penjajah. Nah, ini adalah dan bisa kemampuan bertahan untuk hidup itu di tengah badai apapun. Ini merupakan konsep-konsep pendidikan di mana ditenggarai oleh faktor sosial dan ekonomi yang berkembang ya, serta politik yang berkembang di sebuah negara. Rasulullah di Arab, taksonomi Bloom di benua Eropa, dan Ki Hajar Dewantoro di Indonesia. Ini sangat luar biasa sekali ya. Dan ulama kita juga yang sangat luar biasa, yakni tentunya Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Nurjati yang sangat luar biasa, Mbah Wu Cirebon Girang, itu menerapkan sesuatu itu prinsip-prinsip humanisme dalam pendidikan, gitu ya, dalam pendidikan. Dan multikultur itu ia kedepankan untuk membangun sebuah bangsa atau negara yang dinamakan pada waktu itu Nagari Cirebon. Nagari gitu Cirebon, ya. Dan ini sangat-sangat, kalau kita korelasikan satu dengan yang lainnya, memang ada sanad yang sangat luar biasa itu ya. Sesuai dengan the hand, the heart, and the head. Kalau taksonomi Bloom itu yakni afektif, kognitif, dan psikomotorik ya, itu. Kalau Ki Hajar Dewantoro, the hand, the heart, and the head itu ya. Bagaimana hati seseorang gitu ya. Hati seseorang bisa memiliki jiwa yang penuh pemaaf dan penuh pemurah itu. Baik, Pak Dokter, ini menarik sekali ya topik kita saat ini tuh. Tadi ada istilah-istilah yang menarik, the hand, the heart, and the head. Nah, kita akan lanjutkan bincang kita terkait nanti topik pendidikan Islam dalam era digital, dan kami ingatkan juga kepada para pemirsa untuk bisa berpartisipasi aktif melalui line telepon yang tertera di layar kaca pemirsa semua, dan bisa berbagi pengalaman juga. Insya Allah beberapa pertanyaan yang masuk akan kami jawab dengan sebaik mungkin. Pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan lanjutkan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa RCTV yang berbahagia dan dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program Ramadan Menyapa. Program ini adalah program dakwah keislaman yang akan ditayangkan setiap hari spesial pada bulan Ramadan pada pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00. Nah, program ini terselenggara atas kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan juga Radar Cirebon Televisi. Baiklah, tadi kita akan melanjutkan bincang-bincang kita tadi terkait tentang bagaimana pendidikan Islam di era digital. Tadi sudah diberikan pengantar ya dari Pak Dr. Muhammad Ali terkait tentang bagaimana sih konsep pendidikan baik itu yang ada di Indonesia, konsep pendidikan Islam, dan konsep pendidikan yang di Barat ya. Tadi juga ada istilah-istilah nih yang saya pun juga masih kurang familiar ini. Nanti ada pedagogik ya, tadi cybergogik, hutagogik, terus ada istilah-istilah the hand, the heart, dan the head. Nah, itu menarik sekali. Nah, pada sesi segmen sekarang ini adalah pendalaman materi, Pak. Jadi tadi sudah diberikan pengantar oleh Pak Dokter. Nah, sekarang adalah pendalaman materi, penjelasan secara komprehensif terkait istilah-istilah tadi. Oke. Ki Hajar Dewantoro memberikan beberapa istilah dalam dunia pendidikan Islam. The hand artinya seseorang itu memiliki kemampuan ya, memiliki kemampuan. Jadi pendidikan itu salah satunya harus mendidik dengan cara yakni apa? Seseorang itu memiliki skill. Oh, skill. Memiliki skill. Skill apa? Skill akademik maupun non akademik itu. Jadi yang terpenting ini adalah skill non akademik, di mana skill non akademik itu biasanya akan terpatri atau terkait dengan kehidupan masyarakat. Kalau skill akademik, walaupun dibutuhkan, ini lebih dominan kepada individu dan dunia pekerjaan. Ini tentunya the hand ini sangat penting sekali. Itu makanya konsep Ki Hajar Dewantoro perlu diterapkan oleh kita semua. Itu ya, oleh kita semua. Yang kedua itu the heart. The heart ini bagaimana seorang itu memiliki hati yang mulia, ya.
Hilda Taba mengatakan bahwa pendidikan itu memanusiakan manusia. Jadi bagaimana cara guru memanusiakan manusia? Tentunya kalau konsep Rasul memberikan contoh yang baik, ya, memberikan contoh yang baik. Nah, untuk memberikan contoh yang baik di era digital ini dengan model pembelajaran yang serba online dan lain sebagainya, ini memang agak sedikit sulit. Makanya para guru diharapkan bisa memberikan konten-konten yang edukatif dan bisa menggugah motivasi-motivasi dan menyentuh hati para peserta didiknya. Ini yang terpenting di era sekarang. Jika konten-konten kreator tidak menyentuh hati dan pemikiran serta mau mengubah mindsetnya, maka ini akan terjadi efek domino dalam dunia pendidikan yang sangat luar biasa, karena aspek afektif atau attitude, etika, moral itu tidak akan terjangkau. Bahkan dalam dunia pendidikan itu sekarang siswa-siswi kadang ke gurunya itu dengan menggunakan hello, bukan kalau dulu kan assalamualaikum Pak, sekarang hello Pak, itu kan. Jadi ini sudah berbeda ya, sudah berbeda. Itu the hand, the heart, itu memiliki hati yang sangat mulia, terpatri dalam diri masing-masing itu dan terimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan di rumah ataupun kehidupan di sekolahnya. Lalu the head itu adalah bahwa pendidikan itu salah satu diantaranya harus mencerdaskan sesuai dengan amanah undang-undang. Itu. Nah, ini amanah undang-undang itu harus dijaga oleh kita semua, bukan hanya oleh guru saja, tetapi oleh pemerhati pendidikan, para politisi, para pemerintah, lalu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Itu tanggung jawab kita semua, orang tua. Jadi bukan tanggung jawab guru saja pendidikan ini, bukan tanggung jawab kepala sekolah saja atau pondok di kiai atau ustadz atau yang lain, tapi tanggung jawab kita bersama. Makanya pemerintah itu memiliki undang-undang di mana pendidikan itu adalah jaminan dari negara, tapi di situ juga diatur bahwa di situ ada warga negara juga yang ikut bertanggung jawab di dalamnya. Jadi untuk membuat cerdas orang itu, ini tanggung jawab bersama selain tanggung jawab para guru, ya, tanggung jawab para guru. Dan ini tentunya dalam pendidikan formal maupun informal ada pola-pola pendekatan. Yang tadi ada pola pendekatan pedagogik untuk anak-anak, andragogik untuk orang dewasa, hutagogik, lalu veragogik dan cybergogik. Ini yang sangat penting bagi kita untuk diurai, ya, diurai sehingga terkonek satu dengan yang lain. Kemampuan digital siswa-siswi kita itu harus diasah di era atau dengan pendekatan cybergogik, ya. Ini tentunya langkah-langkah seperti apa sih yang harus dilakukan? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sekolah atau madrasah, tentunya sekolah dan madrasah itu bisa menganggarkan beberapa fasilitas, ya, fasilitas-fasilitas yang mendukung tentang terkait dengan cybergogik ini. Lalu yang kedua, memberikan pelatihan-pelatihan bagi guru dan ustadz yang berkaitan dengan pengetahuan untuk mengajarkan tentang cybergogik. Ini sangat-sangat penting sekali bahwa SDM itu perlu di-upgrade kemampuannya, lalu juga harus ditunjang oleh sarana dan prasarana serta sistem informasi manajemen yang kuat, ya. Dan tentunya bukan hanya saja guru, tenaga kependidikan, staf atau karyawan juga perlu ada pelatihan skill sesuai dengan apa-apa yang diinginkan oleh sekolah atau visi atau keunikan dari sekolah itu sendiri. Ini sangat penting di era global ini. Dan tentunya kalau kita mau berkaca keberhasilan suatu pendidikan, ya, di India, ada namanya satu tokoh perempuan, guru, namanya Rabindranath Tagore. Dia membuat satu konsep di mana waktu itu India itu sangat kumuh sama dengan Indonesia, itu ya, sama dengan Indonesia. Tapi di India sekarang ada satu konsep pendidikan yang sangat luar biasa yang kita contoh. Rabindranath Tagore membuat satu konsep pendidikan itu, yang pertama itu pendidikan harus berbasis asrama, itu ya. Pendidikan harus berbasis asrama, dan ini juga yang diinginkan oleh Presiden kita, Insinyur Soekarno, ya.
bahwa setiap sekolah itu harus memiliki asrama. Karena untuk menanamkan semangat kebersamaan, untuk membangun moralitas, untuk membangun etika dan lain sebagainya dengan pengawasan atau kontrol 24 jam itu, maka di sini harus menggunakan pola pendidikan berbasis asrama. Dan ini telah diterapkan oleh India ya. Ini sangat luar biasa. Kalau di pesantren ini sudah diterapkan dari zaman dulu ya. Makanya tadi saya sempat singgung, kita perlu belajar dari Mbahku Cirebon, Syekh Nurjati, lalu Sunan Gunung Jati dan para tokoh-tokoh yang lainnya, karena sudah menanamkan dari dulu pendidikan berbasis asrama itu. Yang kedua itu pendidikan berbasis alam. Pendidikan berbasis alam ini sangat penting bagi peserta didik kita ya. Mengapa sekarang muncul sekolah alam, lalu sekolah trotoar, dan ada istilah-istilah lain? Nah, karena ini harus mensinkronkan ya antara feeling, mindset, kondisi tubuh dan hati manusia itu harus bersinergi dengan alam. Ini kita bisa menjaga hablum minan nas, hablum minallah, dan hablum minal alam. Maka dengan kita belajar berbasis alam, tentunya alam juga akan mengajarkan kita secara kafah tentang kehidupan manusia, tentang kehidupan yang lainnya ya. Dan tentunya pendidikan berbasis atau pembelajaran berbasis laboratorium. Rabindranath Tagore mengungkapkan bahwa pendidikan ini penting sekali untuk melakukan bahwa pendidikan ini harus berbasis laboratorium. Karena sesuatu yang ilmiah harus dibuktikan secara ilmiah. Ini tidak bisa dibuktikan secara asumsi atau hanya omong-omong belaka. Maka harus dibuktikan berdasarkan data-data yang ada di laboratorium, uji coba secara ilmiah. Dan di India itu pengobatan itu sangat luar biasa. Pendidikan juga sangat luar biasa. Walaupun Finlandia menempati urutan pertama, tetapi ada satu konsep di India yang sangat luar biasa ya. Dan kalau kita berkaca di wilayah 3 Cirebon ya, pendidikan yang sangat luar biasa dari pendidikan pondok pesantren di Buntet Pesantren, lalu di Ciwaringin, di Gedongan, di Serang, itu sangat-sangat luar biasa. Para ulama, para kiai kita yang ada di pondok-pondok tersebut itu mengajarkan yang pertama itu tentunya kedisiplinan dan moralitas, itu ya, etika. Jadi adab dan sopan santun terhadap para kiai, para ulama, juga untuk orang tua. Ini yang ditempatkan pada posisi pertama di pondok pesantren yang ada di wilayah Cirebon, bahkan di seluruh Indonesia. Itu. Baik, terima kasih Pak Dokter, luar biasa ini penjelasan dan pendalaman materi terkait tentang pendidikan Islam di era digital ini. Ada hal-hal tadi yang saya catat ya terkait tentang bagaimana kita berkiblat dengan pendidikan yang ada di India gitu ya, Pak Dokter. Nah, pendidikan-pendidikan yang tadi disebutkan, pendidikan berbasis asrama, pendidikan berbasis alam, dan pendidikan berbasis laboratorium, nanti akan kita kupas tuntas setelah segmen berikut ini. Pemirsa RCTV yang berbahagia, alhamdulillah kembali lagi dalam program menarik kita, yaitu program Ramadan Menyapa. Nah, tadi Pak Dr. Muhammad Ali sudah memaparkan terkait tentang model-model pendidikan-pendidikan ya. Ada beberapa istilah yang saya sendiri pun masih cukup tidak familiar gitu ya. Taunya memang hanya pedagogik ya, tapi ada semacam tadi istilah-istilah andragogik, cybergogik, hutagogik, pedagogik gitu ya Pak Dokter ya. Nah, kira-kira metode-metode pendidikan ini apa saja yang dimaksud tadi istilah-istilah tadi, dan apakah pendidikan metode-metode itu bisa digabungkan antara satu dengan yang lainnya, atau memang harus satu-satu, pedagogik ya harus pedagogik, cybergogik atau bagaimana? Ya. Silakan Dok. Oke.
Istilah-istilah tersebut dalam dunia pendidikan ini kan sudah diciptakan oleh pakar ya. Jadi tentunya kalau kita mau elaborasi juga bisa sebenarnya. Kita elaborasi bisa antara hutagogi dan peragogi dengan cybergogi misal jadi satu. Ini kan akan memunculkan teori yang baru. Betul. Biasanya semacam itu. Tetapi kalau kita tetap tidak mau memansuh, kita mengacu kepada teori yang lama, tentunya misal hutagogi, yakni hutagogi adalah seorang guru itu harus mengajarkan ya, seorang ustadz itu harus mengajar kepada peserta didiknya, pada santrinya, pada siswa-siswinya, agar memberi kesempatan untuk berkembang atau mengembangkan dirinya. Makanya konsepnya biasanya metodenya itu bisa memberikan pilot project ya, pilot project. Ini pilot project kepada siswa-siswinya atau santri-santrinya. Ketika diberikan pilot project seperti di kurikulum Merdeka, maka anak itu akan bekerja, anak itu akan mengerjakan PR sesuai dengan kemampuannya dan dia akan menggali kemampuannya sesuai dengan kemampuannya sendiri. Mungkin akan berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Ini sangat penting sekali memberi kesempatan karena dalam hierarchical need ya, kebutuhan manusia itu seperti teorinya Abraham Maslow itu ada actualization need. Actualization need itu kebutuhan untuk mengaktualisasi dirinya. Dan ini tujuannya adalah guru harus mendorong, harus memotivasi agar siswa-siswinya, para santrinya itu bisa mengaktualisasi kompetensi atau skill atau kemampuan yang ada dalam dirinya. Nah, cara mendorong ini kan bisa berbagai macam. Betul. Ada dengan menggunakan pola-pola. Kalau pola-pola pendidikan zaman dulu itu harus dipaksa. Kalau pola pendidikan zaman sekarang itu tidak bisa. Jadi tentunya ini pendekatan seorang guru, maka ia harus lebih cerdas mendekati pada murid-muridnya ya, atau santri-santrinya, agar tentunya terbangun chemistry ya, terbangun emosionalnya bahwa ini guru kami yang harus dihormati, tetapi perintah-perintahnya harus kami laksanakan. Betul. Ini. Maka dari itu disinilah seni berkomunikasi dari seorang guru ya, seni berkomunikasi dari seorang guru memberikan pendekatan-pendekatan yang sangat luar biasa pada para siswa-siswinya, kepada para santrinya, agar mau menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Ini yang sangat penting. Yang terpenting lagi adalah memberikan reward and punishment. Reward and Tetapi punishment. kalau dalam dunia pendidikan, punishment selalu dikedepankan, itu bisa menjadi baik, juga bisa menjadi buruk ya. Maka akan lebih luar biasa jika seseorang itu selalu diberi penghargaan ya, diberi penghormatan, siswa-siswi kita diberi penghargaan ketika ia berprestasi, maka kita harus beri penghargaan yang sangat luar biasa. Jangan siswa-siswi kita ketika mengalami satu gangguan atau satu apa, maka langsung dikasih punishment. Itu tidak bagus. Di sini perlu ada pendekatan lain, justru akan lebih baik jika menggunakan pola reward ya, memberikan penghargaan terhadap siswa-siswinya. Dan yang kedua itu tentang pedagogi. Pedagogi itu merupakan satu konsep pembelajaran di mana seorang guru itu harus mengajarkan peserta didiknya itu bisa berkolaborasi dengan yang lainnya, itu ya, sesama teman sejawat atau sesama teman SMA-nya di SMA yang lain atau di pesantren yang lain. Mengapa demikian? Karena fenomena sekarang, itu ya, fenomena sekarang itu anak-anak atau peserta didik kan pada bawa HP semua. Betul. Gitu. Jadi mereka sekarang tuh asik dengan HP-nya, termasuk di kamarnya pun mereka menyendiri dengan dengan handphonenya, dengan gadgetnya, dengan gawainya. Orang tuanya kadang dicuekin, teman-temannya kadang dicuekin, saudara kakaknya itu dicuekin, dia asik dengan gawai atau gadgetnya atau handphonenya. Maka dengan menanamkan pola pedagogik ini, yakni peserta didik bisa berkolaborasi satu dengan yang lainnya,
ini akan menumbuhkan jiwa empati, jiwa kebersamaan, jiwa persatuan. Dan disinilah muncul profil pelajar Pancasila. Dikarenakan anak muda sekarang itu mudah terprovokasi oleh berita-berita hoax karena teknologi, pengaruh teknologi. Betul. Sementara mereka tidak mampu menyaring atau ini berita benar atau hoax. Maka di sini perlunya guru untuk memberikan pemahaman tentang hal tersebut. Terutama tadi bagaimana bisa berkolaborasi dengan satu dengan yang lainnya. Dan kolaborasi juga ini diinginkan oleh Bill Gates ya. Bill Gates itu seorang pengusaha yang sangat luar biasa, miliarder dunia. Dia menempatkan satu faktor kolaborasi dalam perusahaannya itu penempatan urutan yang pertama selain memiliki etika ya atau moralitas. Atau kejujuran. Ini itu adalah jiwa berkolaborasi satu dengan yang lain untuk menuju satu titik poin atau tujuan bersama atau tujuan perusahaan itu sendiri. Nah, ini strateginya tentunya guru harus memiliki trik tersendiri ya, harus memiliki trik tersendiri. Karena kalau tidak memiliki trik tersendiri, itu biasanya peserta didik tetap dengan gawainya, tetap dengan gadgetnya, itu fokus dengan gadgetnya. Orang tua saja kadang bapaknya manggil itu kan cuek, masih anak-anak itu dengan handphonenya, ibunya manggil suruh bantu, masih cuek dengan gawainya. Apakah guru bisa melakukan itu? Tidak seperti orang tuanya, itu kan. Nah, disinilah perlu pendekatan rahmatan lil alamin. Ada pendekatan wala taqul lahuma ufin wala tanharhuma wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi di sini guru ketika memberikan bantahan terhadap siswa-siswinya, muridnya, anak didiknya, tentunya wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang lemah lembut, cara yang baik, dan disisipkan faktor-faktor untuk motivasi dan memberikan semangat. Ini yang terpenting. Seringkali hanya memberikan nasihat, tetapi memotivasinya itu tidak ada, memberikan semangatnya tidak ada. Maka di situ generasi Gen Z sekarang saya juga bisa lihat di YouTube kok, kata saya. Saya tidak perlu penjelasan para guru, gitu kan. Betul. Cukup kami melihat di YouTube, buka linknya, maka semua serba ada. Nah, ini tantangan guru-guru kita bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan atau seni berkomunikasi secara langsung dengan peserta didik kita ya. Apalagi tadi di era hutagogi dan peragogi ya. Cybergogi ini lebih ini lagi ya, lebih hebat lagi karena kita perang data sekarang. Orang yang menguasai data dan informasi itulah dia yang menang. Dialah yang menang dalam segala hal, gitu ya, dalam segala hal. Nah, maka di sini bagaimana peserta didik kita bisa menguasai data dan bisa terkonek satu dengan yang lainnya dalam satu jaringan, itu ya, dalam satu jaringan. Ini perlu ditanamkan di era pendidikan Islam di era digital ini ya. Jadi di pondok pesantren juga bukan hanya mengenal kitab kuning yang secara klasik bentuk fisik, tetapi harus sudah mengenal maktabah samilah dan lain sebagainya. Tahrij hadis itu sudah harus berbasis aplikasi. Penghitungan zakat juga harus berbasis aplikasi. Walaupun ada pola-pola yang lainnya ya. Pola-pola klasikal yang telah diajarkan oleh ustadz kita, kiai kita, guru-guru kita di sekolah ataupun di pondok pesantren ya. Tetapi pendekatan-pendekatan yang baru, hutagogi, peragogi, dan cybergogi ini perlu kita pahami secara bersama karena pasti kita akan menghadapi tantangan itu, mau tidak mau, itu ya, mau tidak mau. Maka di sini perlunya kompetensi seorang guru ya. Makanya kepala sekolah itu harus memberi pengayaan, harus memberikan pelatihan, skill ataupun kemampuan-kemampuan yang lainnya, yakni seni berkomunikasi untuk peserta didiknya. Ini perlu ditanamkan. Makanya Pemda, khususnya Pemda Kota, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka,
Indramayu harus menganggarkan untuk itu, karena kita akan menghadapi pendekatan-pendekatan dalam dunia pendidikan sekarang dengan menggunakan 3 pendekatan: hudagogi, pedagogi, dan cybergogi gitu. Wah, menarik sekali ini Pak Dokter terkait tentang bagaimana pendidikan Islam ya, dan istilah-istilah tadi cybergogik, pedagogik, dan juga hutagogik. Nah, tentunya nanti yang menarik lagi terkait tadi etika. Nah, etika itu jangan sampai munculnya era digital ini menggerus etika. Nah, padahal etika itu adalah poin utama gitu ya dalam sebuah pendidikan. Nah, pemirsa RCTV yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita di segmen terakhir. Oleh karena itu, tetap bersama kami setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa RCTV yang budiman dan dirahmati Allah, alhamdulillah kembali lagi bersama kami di program Ramadan Menyapa. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Dr. Muhammad Ali terkait tentang etika ya. Nah, Pak, kita lihat nih ya realita mahasiswa ya, kalau yang kita lihat sehari-hari ataupun siswa lah, itu terkadang apa ya, ada moralnya itu, etikanya terhadap guru itu kan berkurang ya, gitu. Jadi kita kadang sebagai dosen juga ya di kampus-kampus tuh merasa miris gitu dengan kurangnya moral etika dari anak-anak didik kita itu. Apakah itu merupakan pengaruh daripada munculnya teknologi digital ini sehingga mereka tidak aware gitu ya tentang etika ini, atau bagaimana menurut Pak Dokter? Oke. Etika ini tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan saja ya. Iya. Memang ada faktor bawaan juga, ada faktor kondisi politik, ada faktor kondisi sosial, ada faktor kondisi ekonomi. Buktinya di zaman Rasulullah juga kan sebelum teknologi muncul, ternyata masalah etika sudah menjadi problem masyarakat pada saat itu ya. Iya. Jadi ini dari tahun ke tahun memang Allah itu menciptakan manusia itu kan dari 2 unsur itu ya, yakni yin dan yang itu kan, unsur kebaikan dan unsur nilai-nilai buruk di dalam jiwa seseorang. Nah, bagaimana seseorang mengelola itu menjadi baik, ini tentunya yang penting ya. Dan untuk menjadi baik itu perlu ilmu, itu kan perlu ilmu. Maka untuk mendapatkan ilmu itu bisa secara pendidikan formal, non formal maupun informal. Konsep etika ini perlu dibangun secara bersama dan perlu ada kesadaran dalam diri seseorang tersebut. Nah, untuk menggugah kesadaran ini yang biasanya yang sangat penting sekali ya. Kalau dampak dari teknologi itu memang untuk menggerus moralitas ataupun etika atau akhlak itu memang sangat besar sekali sekarang itu ya. Karena memang dalam dunia pendidikan untuk menanamkan moralitas, kedisiplinan terutama, terkadang ini terganggu oleh adanya undang-undang tentang HAM itu ya. Ketika guru nabok ataupun menghukum seseorang atau siswanya, terkadang diadukan oleh orang tuanya. Betul. Nah, guru itu kan bisa masuk penjara. Iya. Padahal konsepnya dia itu ingin mendidik agar terjadi kedisiplinan dalam diri seseorang tersebut. Kasus di NTB yang kemarin-kemarin ini 3 bulan yang lalu atau di 2023 ya, itu kan guru menyuruh anak untuk sholat, lalu mungkin apakah mukul atau apa, anaknya melapor dan itu dituntut 100 juta, bahkan di penjara. Ini tentunya satu hal yang sangat tidak sinkron sekali ya. Makanya ini di pemerintah juga, para anggota legislatif itu tentunya bisa meninjau ulang ya. Walaupun katanya ada pasal berikutnya bahwa ketika untuk mendidik, menghukum itu diperbolehkan. Tetapi ada pasal karet yang lain yang mengatur bahwa jika guru
hakimi peserta didik, maka guru itu bisa dihukum sesuai dengan hukum pidana atau perdata itu. Nah, ini perlu sinkronis itu ya antara legislatif, yudikatif dan para pemerhati pendidikan juga, para guru-guru, sehingga nasib guru itu ketika mau menanamkan etika itu betul-betul murni, betul-betul ikhlas. Nah, ini jiwa keikhlasan juga ini sekarang sudah berkurang ya dalam di era sekarang ini, di era digital. Baik itu dialami oleh guru, oleh dosen, oleh ustadz, tetapi kita tidak menafikan banyak ulama atau kiai atau ustadz atau guru yang betul-betul ikhlas untuk mendedikasikan dirinya mendidik anak orang lain. Ini sangat jempol sekali, dan itu patut mendapatkan predikat yakni guru, digugu dan ditiru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Hal yang perlu kita cermati bersama selain aturan, lalu implementatif di lapangan, yakni guru itu menanamkan etika terhadap peserta didiknya, dan tentunya yang terlebih penting lagi bagaimana siswa-siswi atau mahasiswa itu mengimplementasikan dalam kehidupan di kampus, di sekolah atau di rumah atau di pondok pesantren. Ini tentunya perlu kontrol juga ya, perlu kontrol karena sesuatu itu dalam ilmu manajemen itu perlu controlling ya. Yang terakhir itu adalah controlling. Itu setelah implementatif itu ada controlling. Di controlling itu nanti ada perbaikan, setelah ada perbaikan nanti ada peningkatan kembali itu ya. Jika tidak benar maka harus diperbaiki. Apa yang salah itu ya. Ketika itu kita tingkatkan kembali. Nah, ini 3 fase ini tentunya harus bisa kita cermati secara bersama. Tentunya ini bagi anggota DPR yang baru, baik itu di DPRD kota, provinsi ataupun pusat itu ya. Bisa mencermati undang-undang Sisdiknas dan tentunya bagaimana menanamkan moralitas atau etika, tetapi ada sedikit kendala, ada pasal karet di dalamnya. Ini bisa ditinjau ulang agar guru mendidik itu bisa sesuai dengan aspek-aspek pendidikan, dan moralitas itu bisa dijaga dengan baik itu ya, dengan baik. Jadi bagi para anggota legislator ini tentunya bisa merumuskan ulang. Kami di dalam dunia pendidikan hanya bisa mendorong. Jika ada naskah akademik, maka kami akan buatkan naskah akademik ya untuk melakukan itu. Tetapi jaminan terhadap guru untuk melakukan sesuatu sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan perlu dijamin pula gitu ya. Perlu dijamin pula selain kesejahteraannya ini. Satu konsep yang hal yang penting yang dulu ulama-ulama kita, para aulia kita tekankan untuk menanamkan moralitas itu adalah dengan menggunakan pola taklim dulu ya, pola taklim itulah. Pola taklim ini sangat penting sekali sehingga akan memunculkan pola tarbiyah. Ketika sudah memunculkan pola tarbiyah, yang terakhir adalah pola takdim gitu, untuk membuat orang yang beradab. Maka tadi dikatakan bahwa pendidikan itu untuk memanusiakan manusia, dan tentunya di hari ke-17 ini Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk manusia. Makanya di pendidikan di era digital ini tentunya kita teknologi itu sebagai tool, sebagai alat, tetapi nanti ada petunjuk. Tetap kita harus meminta petunjuk kepada yang kuasa. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara kita minta petunjuk, ada sanad untuk meminta petunjuk, ada juga bisa yang langsung itu ya. Ada bisa tak langsung, ada yang langsung. Jadi mungkin itu Mbak Wulan yang sangat luar biasa, dan pemirsa terima kasih banyak untuk SCTP juga yang sangat luar biasa memberikan kesempatan. Dan mudah-mudahan anggota dewan kita juga bisa membreakdown, bisa meninjau ulang regulasi yang berkaitan dengan regulasi kependidikan yang dikeluhkan oleh para guru dan dosen. Baik, menarik sekali pemirsa RCTV. Tadi saya mau menggarisbawahi, artinya dari penyampaian dan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Ali tadi, bahwa
masalah etika ini bukan masalah tanggung jawab guru saja, tetapi tanggung jawab orang tua ya, tanggung jawab tenaga pendidik dan juga tadi anggota legislatif ya Pak ya, dalam rangka merumuskan aturan-aturan yang masih belum melindungi ya guru gitu dalam menerapkan tadi etika atau moral. Nah itu menarik sekali. Dan tak terasa ini Pak Dokter, waktu 1 jam sudah berlalu ya. Rasanya masih banyak hal-hal yang mesti kita diskusikan dan kita sampaikan kepada pemirsa. Namun karena waktunya terbatas, kita harus mengakhiri pada program hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sama-sama. Bapak Dr. Muhammad Ali MPDI yang sudah meluangkan waktunya bisa hadir dalam program Ramadan Menyapa ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa RCTV dimanapun Anda berada yang setia ya membersamai kami dari awal, tadi dari pukul 4 sampai dengan pukul 5 ya. Tema yang cukup menarik disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Ali. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Baik, semoga kita senantiasa diberikan semangat ya, semangat sampai nantinya kita menuju kepada hari kemenangan. Terima kasih, saya Wulandari izin pamit. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.